Pemirsa, seorang anggota Polres Sukabumi, Jawa Barat gugur saat bertugas mengevakuasi korban bencana alam di wilayah Lengkong. Korban meninggal dunia diduga kelelahan usai mengevakuasi korban longsor di wilayah yang bertugas. Video saat almarhum Bribka Miftahu tengah mencari korban longsor di Pabuaran, Sukabumi terekam dengan jelas. Diduga korban kelelahan dan sempat pingsan saat menerobos lokasi bencana. Bribka Miftahu selanjutnya dibawa ke Puskesmas Lengkong untuk mendapatkan penanganan medis. Saat di Puskesmas, kondisi almarhum terus menurun hingga dibawa ke RSUD Jampang Kulon. Namun saat mendapat penanganan medis, almarhum akhirnya meninggal dunia di rumah sakit. Jenazah korban selanjutnya dibawa ke rumah keluarganya di Cirebon, Jawa Barat. Suasana duka menyelimuti pihak keluarga saat almarhum tiba di rumah duka. Jenazah dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat dengan upacara kedinasan. Almarhum yang merupakan Babin Kamtibmas Desa Bantarsari itu meninggalkan satu istri dan dua anak yang masih kecil. Pada saat terjadi cuaca ekstrim, kemudian sudah mulai ada tanda titik-titik bencana, yang bersangkutan tetap bekerja keras bagaimana menghimbau warganya, masyarakat untuk waspada bencana dan mengevakuasi. Atas dedikasinya itu, kepolisian memberikan kenaikan pangkat 1 tingkat kepada almarhum karena meninggal saat menjalani tugas sebagai anggota Polri. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan melaporkan. Pemirsa, permukiman warga di Jombang, Jawa Timur terendam banjir setinggi 1 meter sehingga akses jalan terpaksa ditutup total. Banjir yang terjadi sejak 4 hari lalu hingga kini airnya justru makin meninggi. Sudah 4 hari banjir merendam pemukiman warga di Desa Jombok, Kesamben, Jombang, Jawa Timur. Ketinggian banjir bervariasi, mulai dari 70 cm hingga 1 meter. Banjir juga menggenangi jalan antar kabupaten, yaitu dari Jombang menuju Mojokerto. Karena tingginya air, seluruh kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 tak bisa melintas. Kendaraan dari Jombang menuju Mojokerto atau sebaliknya terpaksa harus dialihkan ke jalur lain. Warga kesal dengan bencana banjir di desanya karena sudah sangat sering terjadi. Saat malam mereka harus mengungsi ke rumah-rumah tetangganya yang lebih tinggi. Senin. Hari keempat sekarang. Hari keempat. Nah, ketinggian tapi bertahap tapi cepat. Terus bertambah airnya. Tambah terus sampai saya. Terus ini warga pada kemana Bu? Rumahnya banyak yang kosong. Musi sebelah saya, musi situ. Warga berharap pemerintah Jombang dan Pemprov Jawa Timur segera menangani penyebab banjir di perbatasan 2 kabupaten tersebut agar tidak terus berulang. Dari Jombang, Jawa Timur, Mokhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, nasib naas menimpa 2 pekerja saat memasang sinyal pendeteksi banjir di pintu air karet Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Keduanya tersengat listrik hingga salah satunya terjatuh ke kanal banjir barat dan hilang terbawa arus. Petugas Unit Penanggulangan Kebakaran bersama petugas BPBD DKI Jakarta dikerahkan ke lokasi guna mencari keberadaan Agung, seorang pekerja lepas yang hilang tercebur di aliran kanal banjir barat, karet Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin siang. Gambar petir lagi masang lampu jalan. Petugas langsung melakukan penyisiran dari titik jatuhnya korban di pintu air karet Petamburan hingga radius 500 meter. Yang punya nomor pemadamnya di PA Karet. Agung tercebur kali usai tersengat listrik saat tengah memasang sinyal pendeteksi banjir bersama rekannya Hadi di atas pintu air tidak jauh dari rel kereta. Tak disangka, steger atau tangga besi susun yang digunakan tersentuh kabel komuter lain dan akhirnya tersengat aliran listrik. Agung terjatuh tercebur dan langsung hilang terhanyut derasnya arus, sementara Hadi mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Pemasangan itu sinyal koplo banjir, kalau banjir dia bunyi. Jadi dia pasang steger sampai tiga steger tadi nggak apa-apa. Nah pas pasang tiangnya itu dia kena sambar petir dari
listrik komputer lab. Itu tiangnya aja sampai bolong. Tiangnya sampai bolong. Itu berapa orang dia? Di atas 2. Hingga Senin petang, petugas masih berusaha melakukan pencarian terhadap Agung. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa dan juga Kevin, ini jelang libur Natal dan Tahun Baru, harga kebutuhan bahan pokok di ibu kota terus merangkak naik. Ya, kondisi serupa juga terjadi di sejumlah daerah. Jelang Natal dan Tahun Baru, sejumlah komoditas kebutuhan pokok kembali naik harga. Kondisi ini terjadi di antaranya di Pasar Johar Baru, Jakarta. Dalam seminggu ini bawang merah naik harga menjadi Rp50.000 per kilogram dari yang sebelumnya Rp37.000 per kilogram. Sementara telur yang sehari sebelumnya masih Rp26.000 naik menjadi Rp30.000 per kilogram. Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas daging ayam yang sebelumnya di kisaran Rp35.000 kini dijual Rp40.000 per kilogram. Telur aja udah langsung udah melonjak lumayan juga sih telur. Minyak juga udah naik. Kayak cabai udah lumayan lah, udah pada naik juga sih. Kayak bumbu-bumbu apa semua ini. Belanjaan sayuran juga semua udah pada naik. Kalau mau mendekatin Natal, Tahun Baru udah pasti. Mahalnya harga kebutuhan bahan pokok juga terjadi di Pasar Tradisional Argosari yang merupakan pasar tradisional terbesar di Gunung Kidul, Yogyakarta. Sejak 2 pekan, kenaikan harga terjadi terutama pada komoditas bawang merah, minyak goreng, hingga daging ayam dan sapi. Akibat kenaikan harga ini, sejumlah pedagang mengeluh karena omsetnya jatuh. Mereka pun berharap pemerintah menstabilkan harga kembali seperti semula. Tim Anyus melaporkan. Pemirsa, kasus kematian akibat demam berdarah dengue atau DBD tahun ini meningkat 3 kali lipat dibanding tahun lalu di Bandung, Jawa Barat. Korban dikhawatirkan terus bertambah akibat musim hujan. Kasus DBD di Kota Bandung mengalami peningkatan sejak awal tahun 2024. Bahkan angka kematiannya kini meningkat drastis dibandingkan tahun 2023 lalu. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Bandung, pada 2023 terdapat 1.865 kasus DBD dengan 8 orang meninggal dunia. Tahun ini kasus DBD mencapai 7.310 dengan rincian 7.280 pasien sembuh dan 29 orang meninggal dunia. Peningkatan ini terjadi karena memang terjadi ada perubahan musim. Dulu kita ingat ketika bulan Agustus gitu ya, kemudian bulan November pada saat itu masih musim panas ya, Agustus, September, Oktober itu masih di musim panas gitu. Angka korban dikhawatirkan bertambah selama musim penghujan yang tengah berlangsung. Dinas Kesehatan melalui puskesmas dan rumah sakit terus meningkatkan deteksi dini, tata laksana pasien dan menyediakan tempat tidur bagi pasien dengan gejala berat. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fingran, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita usai melahirkan tak bisa pulang ke rumah dievakuasi tim rescue pemadam kebakaran di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Proses evakuasi menggunakan tandu dan menaiki anak tangga yang cukup curam. Menggunakan tandu, petugas damkar membawa Lisa Agustin kembali ke rumahnya di kawasan padat penduduk di Jalan Tanah Serial, Tambora, Jakarta Barat. Sebelumnya ibu rumah tangga ini melahirkan di puskesmas namun tak bisa pulang ke rumah karena akses jalan menuju rumahnya sempit. Keluarga pun meminta pertolongan damkar untuk membawa Lisa melewati gang sempit dan anak tangga hingga sampai ke rumahnya. Hanya membutuhkan waktu 30 menit petugas bisa membawa si ibu kembali ke rumah. Saat ini kondisi ibu berangsur membaik dan mendapat pengecekan berkala oleh petugas puskesmas. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, terseret ombak, 2 bocah dan seorang kakek tewas tenggelam di pantai Sokobanah Daya, Sampang, Jawa Timur. Dari keterangan saksi, awalnya 2 anak tersebut terseret ombak saat sedang bermain di pantai. Mereka tak menyadari saat air pasang disertai ombak tinggi. Seorang kakek melihat peristiwa itu dan berusaha menolong, namun naas ia turut menjadi korban.
warga mengevakuasi jasad dua anak berusia 11 tahun dan seorang kakek 70 tahun yang tewas akibat terseret ombak di pantai desa Sukobanah Daya, Kabupaten Sampang Madura, Jawa Timur. Sebelumnya pencarian para korban dilakukan selama 1 jam. Saat itu kondisi gelombang cukup tinggi karena cuaca buruk sedang melanda kawasan ini selama 2 minggu terakhir. Dari keterangan saksi, awalnya 2 anak terseret ombak saat sedang bermain di pantai. Mereka tak menyadari saat air pasang disertai ombak tinggi. Seorang kakek melihat peristiwa itu dan berusaha menolong, namun naas ia turut menjadi korban. 2 anak mandi di laut dan 2 anak tersebut terseret arus. Dari tepi laut ada orang dewasa melihat anak yang terseret arus, lihatnya mau membantu menyelamatkan 2 anak tersebut. Tetapi setelah nyampe pada posisi anak yang ditolong, orang tua tersebut juga ikut terseret. Usai dievakuasi, ketiga korban tenggelam langsung diserahkan ke pihak keluarga masing-masing untuk dimakamkan. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Hanya karena malu dan khawatir ketahuan hamil saat akan wisuda, seorang mahasiswi di Samarinda, Kalimantan Timur, nekat aborsi dengan meminum obat penggugur kandungan. Janin hasil aborsi yang telah berusia 5 bulan dikubur di dapur tempat kos. Polisi menangkap wanita dan mantan kekasihnya ini setelah mendapat laporan dari rumah sakit. Mahasiswi sebuah perguruan tinggi di Samarinda ini ditangkap karena menggugurkan janin usia 5 bulan yang ada dalam kandungannya. Wanita 22 tahun ini nekat aborsi karena malu akan wisuda. Pelaku meminum obat pengukur kandungan sebanyak 20 tablet. Pelaku dibantu mantan kekasihnya untuk mendapatkan obat seharga Rp2.800.000. Janin yang sudah digugurkan itu kemudian dikubur di dapur tempat kos pelaku. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata benar bahwa yang bersangkutan telah melakukan aborsi, baik menggunakan nyawa bayi yang ada di dalam kandungannya dengan menggunakan atau meminum obat yang dibeli secara online. Pelaku kini harus menunda wisudanya karena harus menjalani pemeriksaan di Mapolresta Samarinda. Polisi menjerat pelaku dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Samarinda, Ardi Wirya melaporkan. Pemirsa, sidang etik Polda Jawa Tengah memutuskan memecat Aibda Robi Zainuddin dan menjadikannya tersangka dalam kasus dugaan menembak mati Gamar Rizky Nata, siswa SMA 4 Semarang. Sidang etik digelar di Gedung Bid Propam Polrestabes Semarang dan dipantau langsung Komisi Kepolisian Nasional RI atau Kompolnas RI Senin malam. Personil Polrestabes Semarang, Aibda RZ, menjalani sidang etik di Polda Jawa Tengah. Polisi tersebut menjalani sidang etik lantaran menembak mati pelajar SMKN 4 Semarang, Gamar Rizky Nata. Sidang digelar di ruang Itpropam, Polda Jawa Tengah. Aibda RZ dikawal Provos Polda Jawa Tengah. Bahkan Kompolnas hadir dalam sidang oknum polisi yang diduga terlibat dalam penembakan 3 pelajar SMK di Semarang tersebut. Kompolnas menyebut sidang etik digelar sebagai bentuk transparansi Polri dalam mengungkap kasus penembakan siswa ini. Polda Semarang adalah proses yang baik, ya, transparan. Ya, dengan mengundang kami disuruh melihat secara detail mulai awal sampai akhir apa yang terjadi. Itu yang pertama. Jadi semangat untuk transparan dan profesional kami sangat hargai. Keluarga dan saksi yang lain termasuk dari Kompolnas hadir juga untuk melihat atau mendengarkan dari proses sidang kode etik ini. Hingga semalam proses sidang etik Aibda RZ masih berlangsung. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kris Tadi, tim iNews melaporkan.
Pemirsa, mewakili Presiden RI Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Budi Gunawan membuka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia atau Hakordia tahun 2024. Dalam kesempatan tersebut, Budi Gunawan mengungkapkan Presiden Prabowo telah memerintahkan seluruh lembaga penegak hukum untuk tidak ragu dan tegas dalam memberantas korupsi, judi online, serta narkoba. Menko Polkam Budi Gunawan membuka peringatan Hakordia 2024 di Gedung KPK Kuningan, Jakarta pada Senin siang. Budi Gunawan hadir untuk mewakili Presiden Prabowo Subianto. Dalam sambutannya, Presiden mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu dalam pemberantasan korupsi demi mencapai tujuan pembangunan nasional. Presiden Prabowo juga memberikan apresiasi kepada KPK dalam pemberantasan korupsi, baik melalui pencegahan maupun penindakan. Kepada seluruh penegak hukum untuk tidak boleh ragu-ragu dan harus tegas di dalam memberantas tindak pidana korupsi, judi online, narkoba, dan penyelundupan. Jika korupsi dapat diberantas, maka ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih pesat karena anggaran dan investasi akan lebih efektif dalam menciptakan iklim bisnis yang semakin sehat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat serta para investor. Ya pemirsa dan juga Kevin, kita ke informasi kuliner nih. Bagi Anda pemirsa yang mencari menu makan siang ala Nusantara dan ala Barat sekaligus, bisa mencoba sajian dari salah satu kafe di Setiabudi, Jakarta Selatan. Ya, betul sekali Anita, menu yang ditawarkan ini pemirsa beragam dan tentunya menggugah selera Anda. Mulai dari lontong sayur, nasi goreng paru crispy cabai hijau, hingga maguro salatuna berpelapis wijen. Berkonsep oasis dan nyaman untuk pengunjung. Inilah Cafe Mungil di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan yang menawarkan beragam menu lokal Indonesia hingga selera ala Barat. Halo pemirsa, menu makan siang kali ini saya mau ngajak Anda untuk makan makanan Nusantara dan Western di satu resto nih. Ini restonya unik banget karena ini interiornya arsitektur banget dan instagramable. Yuk kita lihat ke dalam. Keistimewaannya, seluruh hidangan di sini merupakan buatan rumah. Mulai dari makanan pembuka, menu utama, kue sebagai penutup, bahkan makanan jadul seperti singkong goreng. Dari banyak menu yang tersedia, nasi goreng paru crispy cabai hijau, ayam panggang dengan kentang goreng, serta maguro salad tuna berlapis wijen jadi menu favorit yang paling sering dipesan pengunjung. Nah, untuk Anda yang ragu mencoba hidangan ala Barat ini, jangan khawatir. Meski potongan tuna ini mentah, namun tak berbau amis, melainkan sensasi rasa segar yang dikemas menyesuaikan lidah orang Indonesia. Sedangkan menu ayam panggangnya pun sangat lembut dengan bumbu gurih yang meresap menambah kenikmatannya. Kiri kanan semuanya hijau, pohon-pohonan, terus juga di dalam itu juga ada pohon hidup, cocok bisa WFH di sini benar. Kita ngerasakannya butuh sesuatu yang orang tuh mau datang, jadinya untuk nyari yang adem gitu kan. Jadi kita bikinlah konsep, makanya ada lekuk-lekuk kayak gini, kemudian juga kenapa banyak batu-batu dari konsep pasir gitu kan. Selain comfort food yang sehari-hari, ada juga yang western, kayak ada chicken peri-peri segala macam, kemudian ada pasta juga, selain yang makanan-makanan comfort food tradisional. Selain aneka menu lezat, kafe berkonsep oasis yang artistik ini menawarkan suasana interior yang hangat, menyenangkan, dan instagramable. Kafe ini lengkap banget gitu, jadi ini buat pemirsa yang mau nyobain langsung aja datang ke salah satu kafe ini yang ada di Setiabudi, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Giseliana Rahma bersama juru kamera Andre Setiawan, sampai jumpa.
Dari Jakarta kita geser ke Yogyakarta ya, Anita. Meski diguyur hujan deras, ratusan warga dan wisatawan antusias mengikuti acara tradisi budaya Bakpia Day yang digelar di Kampung Sentra Industri Bakpia Patok, Ngampilan, Yogyakarta. Ya benar sekali Kevin, mereka ini juga rela berdesak-desakan untuk berebut gunungan berisi ribuan bakpia. Hujan deras yang mengguyur kota Yogyakarta tak menyurutkan warga untuk menggelar acara tradisi budaya Bakpia Day atau Hari Bakpia di Kampung Sentra Industri Bakpia Patok, Ngampilan, Yogyakarta. Bahkan pasukan Gregodo yang mengawal arak-arakan 2 buah gunungan berisi ribuan butir bakpia ini tetap semangat meski diguyur hujan. Sampainya di lokasi acara, ratusan warga dan wisatawan yang didominasi wanita dan anak-anak langsung berebut 2 buah gunungan bakpia. Dalam hitungan menit, gunungan yang terbuat dari ribuan bakpia ini pun langsung ludes diambil warga. Kegiatan Hari Bakpia merupakan ungkapan rasa syukur warga, sekaligus untuk memperkuat identitas bahwa bakpia adalah makanan oleh-oleh khas wisata Yogyakarta. Setiap tahun ikut ya Bu ya? Oke, tadi ikut rebutan juga ya Bu ya? Ikut rebutan juga ya akhirnya ya? Kegiatan tahunan bulan 9 di mana ikon Ngampilan dalam rangka mempertahankan bahwa Ngampilan sebagai ikon penghasil bakpia. Depan memang pengusaha bakpia banyak, tidak hanya Magelang, ada di Kota Gede, namun memang rohnya itu di Ngampilan. Kita menjaga supaya tidak lepas. Sebelumnya, acara ini ditandai dengan arak-arakan 2 buah gunungan bakpia di sepanjang jalan di kawasan Kampung Patok. Selain arak-arakan gunungan bakpia, kegiatan ini juga dimeriahkan aneka macam seni budaya lokal. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko melaporkan. Seorang pengantin wanita meninggal dunia usai melaksanakan ijab kabul di Kabupaten Tanggamus, Lampung. Diduga pengantin wanita ini meninggal dunia akibat serangan jantung. Rika, seorang mempelai wanita ini, tiba-tiba saja terjatuh saat melakukan prosesi sungkeman usai melaksanakan ijab kabul di Tanggamus, Lampung. Rika tiba-tiba merasa pusing dan lemas hingga akhirnya tak sadarkan diri. Rika segera dilarikan ke rumah sakit di Gisting, namun takdir berkata lain. Rika menghembuskan nafas terakhirnya dalam perjalanan ke rumah sakit. Suasana kebahagiaan dan kegembiraan mendadak berubah menjadi tangis duka yang mendalam. Sebelumnya, Rika baru saja melaksanakan prosesi ijab kabul dengan kekasihnya dan berlangsung penuh hikmat di rumah mempelai wanita. Setelah akad selesai, acara dilanjutkan dengan sungkeman. Namun saat sungkeman, Rika terjatuh hingga akhirnya meninggal dunia. Menurut pihak puskesmas, 20 hari sebelum pernikahan, Rika diketahui menerima vaksin tetanus toksoid. Diduga, Rika meninggal dunia akibat serangan jantung. Itu kita cek kesehatannya, normal semua, termasuk laboratoriumnya normal. Kita berikan suntik titik. Setelah selesai akad nikah, setelah selesai acara sungkem, itu merasa lemes atau pingsan, dibawa ke rumahnya. Peristiwa ini menjadi pengingat maut adalah rahasia Tuhan yang tak seorang pun tahu kapan datangnya meski di tengah kebahagiaan. Dari Kabupaten Tanggamus, Indra Siregar melaporkan. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, seorang pria mencuri uang jutaan rupiah dan ponsel di sebuah rumah makan di Ponorogo, Jawa Timur. Ya sadar aksinya terekam CCTV, pelaku menggeser arah kamera, namun wajahnya sudah terekam dengan jelas dan bisa dikenali. Pencuri
masuk ke sebuah warung makan di Kelurahan Tonatan, Kecamatan Ponorogo, Jawa Timur. Dengan santai ia menggasak telepon seluler dan uang tunai jutaan rupiah. Sadar aksinya terekam CCTV, pelaku sempat menggeser arah kamera. Namun ia tak mengetahui ada kamera lain yang masih merekam aksinya. Wajah pelaku pun bisa dikenali dengan jelas. Saat ini pemilik warung sudah melaporkan kasus ini ke polisi. Akibat kejadian ini korban kehilangan 2 telepon seluler dan uang tunai sekitar 5 juta rupiah. Maksudnya situ terus langsung ke bagian tengah sini. Pertama lihat ngecek HP. Soalnya di sini ada HP yang dicas. Di situ terus kayak nggak tertarik soalnya HP-nya jelek ya. Itu terus langsung ambil dompet di atas kulkas. Korban berharap pelaku segera ditangkap sebab aksi pencurian kerap terjadi di wilayah tersebut dan meresahkan. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Jaksa Penuntut Umum Sidang Tipikor Jakarta menuntut pengusaha Harvey Muiz 12 tahun penjara. Selain itu Harvey Muiz juga didenda 1 miliar dan wajib membayar uang pengganti 210 miliar rupiah. Pengusaha Harvey Muiz dituntut 12 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan timah. Menurut jaksa, suami Sandra Dewi tersebut juga dituntut membayar uang pengganti 210 miliar rupiah. Hal yang memberatkan Harvey adalah enggan mendukung pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi hingga merugikan negara sebesar 300 triliun rupiah. Pada sidang sebelumnya, Harvey disebut mengumpulkan biaya pengamanan biji timah dari berbagai perusahaan smelter dengan nilai hingga 420 miliar rupiah.